Dari record ya guys, dari record ya guys. Absen bocil record udah ya. Oh ya, BTW buat yang sambil nyatet, sebenarnya nggak usah banyak-banyak dicatat. Sorry gue agak pilek, cuman PPT-nya udah gue taruh di link di Drive. Udah ada, tinggal dibuka aja. Gitu. Oke, kita mulai ya. Jangan lupa berdoa semuanya. Oke, jadi kalau misalnya kita ngomongin soal industrialisasi dan kemiskinan ya, sebenarnya tuh yang pertama-tama itu adalah apa sih sebenarnya industrialisasi gitu. Nah, industrialisasi itu gue di sini ngambil dari L. Arshad, dia di bukunya yang pokoknya gue ngambil dua, satu di buku sosiologi gitu, sama kayak L. Arshad nih gue ngambil di buku ekonomi pembangunan gitu. Linknya ada di deskripsi grup, sayang. Oke, jadi kalau kata L. Arshad, industrialisasi itu adalah proses modernisasi ekonomi yang mencakup seluruh sektor ekonomi yang berkaitan satu sama lain dengan industri pengolahan. Nah, industrialisasi ini tujuannya adalah untuk meningkatkan nilai tambah seluruh sektor ekonomi dengan sektor industri pengolahan sebagai sektor utama. Jadi, eh, pada intinya ya, kalau misalnya di penjelasannya dia ini, eh, sektor utamanya itu tuh eh, manufaktur gitu, pengolahan, alias kayak ya industri gitu. Sedangkan eh, sektor ekonomi lain kayak misal perdagangan, terus kayak apa namanya perkebunan, pertanian itu tuh sebagai penyokong kayak gitu. Terus kalau kata S.R. Parker tahun 1967 dia bilang kalau misalnya industrialisasi itu proses segala hal yang berkaitan dengan teknologi, ekonomi, perusahaan, dan orang yang terlibat di dalamnya. Jadi kalau tadi Arsyad bilangnya eh, lebih menjurus ke industri dan sektor ekonomi, Parker tuh bilangnya itu masih berhubungan dengan teknologi, masih berhubungan dengan perusahaan sama orang-orang yang terlibat di dalamnya. Nah, dari situ gue menyimpulkan bahwa si industrialisasi ini sebenarnya merupakan eh, punya gitu kaitan sama modernisasi di berbagai sektor ekonomi, dan utamanya merupakan industri atau pengolahan dengan skala yang besar dan tujuannya untuk meningkatkan nilai tambah. Jadi kayak kenapa sih terus kita nggak melakukan kayak perkebunan atau kayak apa namanya perburuan terus langsung dijual gitu, langsung didagangkan gitu. Tapi karena ada industrialisasi akhirnya diolah dulu gitu, diindustrikan, dimasukkan ke dalam pabrik sebelum kemudian dijual. Ya, tujuannya adalah untuk meningkatkan nilai tambah dan industrialisasi itu kemudian nggak cuma di satu wilayah yang kecil ya, nggak cuma di Eropa doang gitu. Kayak gimana industrialisasi itu terjadi awal mulanya gitu, tapi kemudian mulai menyebar nih kemana-mana dengan alasan ya untuk meningkatkan nilai tambah itu. Jadi kayak eh, apa ketika dijual itu tuh nilainya lebih banyak kayak gitu. Oke. Nah, kalau kita ngomongin soal industrialisasi, artinya kita nggak jauh-jauh nih sama revolusi industri. Nah, eh, yang bakal kita bahas hari ini adalah 4 tahap revolusi industri yang terjadi dari awal abad ke-18. Nah, di sini gue ngambil dari judul judul bukunya itu The Fourth Industrial Revolution. Itu bukunya Schwab. Itu dia rilis tahun 2016 dan dia bilang ada 4 nih tahapan revolusi industri. Yang pertama itu di abad ke-18 gitu, di mana uh, ditemukan mesin uap gitu yang membuat produksi itu lebih gede, lebih efisien dan murah pengganti kerja otot. Di sini yang masih ingat eh penemu mesin uap siapa? Siapa coba penemu mesin uap? Gak ada yang inget ya? Apa ya lu? Benar, 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 benar. Jadi yang nemuin itu James Watt. Jadi uh, setelah dia menemukan mesin uap itu, terus tuh pabrik-pabrik itu mulai pakai uh, teknologi uap untuk ngegantiin kerja otot gitu. Jadi karena penggantian dari kerja otot ke teknologi uap, pabrik-pabrik itu jauh lebih murah karena kayak mereka meminimalisir pengeluaran buat ngebayar gaji apa namanya ngebayar gaji kerja, terus kayak
apa namanya lebih efisien karena ya kerjanya jadi lebih cepat kayak gitu. Jadinya kayak lebih efisien dan murah kayak gitu. Itu revolusi industri paling pertama. Terus eh di eh, revolusi industri kedua itu terjadi di abad 19 dan 20 gitu, di mana listrik itu mulai dipakai, mulai ditemukan listrik gitu ya, dan mulai ada penggunaan transportasi modern. Jadi kayak dulu tuh orang kalau misalnya jauh mereka susah gitu loh, kayak gimana sih eh, nganterin barang yang udah diolah dari kota A ke kota B, itu mereka tuh sulit di situ. Jadi mulai dipakai transportasi modern untuk bisa mendistribusikan eh, barang olahan gitu, produk olahan, dan mulai digunakan belt. Kalian tahu gak sih conveyor belt? Conveyor belt tuh kayak kalau di pabrik itu kan ada kayak eh, apa yang jalan gini loh. Apa? Kalian tahu gak sih conveyor belt? Tahu gak? Tahu gak? Apa dia nggak tahu? Ini loh guys. Wait. Ini loh. Ini nih. Nah ini tuh fungsinya buat kayak eh, biar produknya itu tuh jalan gitu kayak yang di bandara, iya, kayak di bandara, kayak di pabrik. Nah, di pabrik-pabrik itu mulai pakai conveyor belt kayak gini karena ya selain udah ada listrik, terus mulai ditemukan conveyor belt gini ya. Ya, fungsinya buat ngebantu industri gitu sih. Iya ya kayak buat koper beban. Kita lanjut. eh Udah nih. Jadi kan di revolusi industri dua itu mulai dipakai tuh kayak ya truk dan sebagainya, terus conveyor belt. Nah, di revolusi industri ketiga itu pada tahun ya 1970-an itu mulai ada komputerisasi. Jadi kayak uh, mulai ada robot dan komputer yang sederhana untuk ngebantu um, apa namanya ngebantu produksi gitu. Jadi kayak ya manusia itu tinggal ngarahin doang gitu loh. Manusia tuh tinggal ngarahin doang kayak eh, si robot ini mau diatur kayak gimana kayak gitu. Nah, terakhir itu sekitar 2010-an itu mulai ada revolusi industri 4.0 yang dimana itu mulai pakai internet, terus kayak pokoknya intinya itu adalah otomatisasi mesin gitu. Jadi kan kalau di 3.0 itu kan manusia tuh masih membantu mengarahkan. Nah, di 4.0 tuh manusia itu mulai nggak ngarahin mesinnya lagi, tapi eh, diotomatisasikan gitu. Terus apa namanya penggunaan internet tuh buat ngehubungin antara manusia tuh maunya apa gitu dengan apa namanya kerja si mesinnya. Jadi semacam apa ya? Ya mulai muncul pengkoding-kodingan gitulah di apa namanya di mesinnya, dan penggunaan internet untuk membantu proses produksi gitu. Makanya disebutkan bahwa otomatisasi mesin tanpa manusia dalam pengaplikasiannya, kemudian penggunaan internet dalam bergerak dan mengkoneksikan manusia dan mesin kayak gitu. Nih, ada yang bahas soal revolusi industri 4.0. Gue nggak masukin sih, cuman setahu gue emang ada. Ya. Oh, berarti ini meningkatkan otomatisasi dan digitalisasi dalam industri dan sektor produksi. Berarti ini sebenarnya belum belum fix definisinya berarti guys. Tapi kalau menurut gue itu lebih ke apa namanya pengembangan dari 4.0 aja sih. Jadi kayak nih konsep yang lebih luas yang berujung pada transformasi masyarakat secara keseluruhan gitu. Jadi bukan ke revolusi industri doang gitu, tapi ke masyarakat secara luas gitu. Iya, AI bisa-bisa itu deh.
Oke, kita lanjut. Kita udah tahu nih gimana sejarah dari revolusi industri. Kemudian uh, gue mau jelasin bahwa uh, ya revolusi industri itu kan gimana ya, ya industrialisasi itu kan maksudnya emang dilakukan, dijalankan, ada itu karena uh, manusia itu pengen mendapatkan apa keuntungan yang lebih besar gitu. Nah, industrialisasi itu sebenarnya muncul sejalan sama kapitalisme dan ya karena kalau misalnya kita merujuk pada kapitalisme sendiri ya itu kan gimana caranya manusia itu memaksimalkan hasil gitu, memaksimalkan hasil dan pendapatan tapi meminimalisir eh, pengeluaran gitu kan. Nah, dengan begitu sebenarnya industrialisasi itu berapa ya secara sosiologis itu dia punya pengaruhnya ke pembagian kerja struktural gitu. Jadi kayak yang tadi kita bahas di pas bahas revolusi industri gitu di mana manusia itu eh, tadinya kan kepake buat ngarahin mesin kayak gitu kayak gimana sih mesinnya tuh diarahin itu kan masih butuh arahan dari manusia gitu. Tapi kemudian di revolusi industri 4.0 itu mulai ada penggunaan apa namanya penggunaan buruh pabrik itu dikurangi gitu. Jadi kayak eh, masih benar-benar masih butuh sebenarnya. Cuman kayak meminimalisir ya lagi-lagi untuk menekan pengeluaran kayak gitu. Ya biar pabrik itu nggak mengeluarkan banyak untuk membayar buruh kayak gitu kan. Iya lagi-lagi tentang kepuasan gitu. Nah, jadinya sebenarnya kalau industrialisasi itu yang seharusnya memakmurkan ya karena kayak eh, kerjaan jadi lebih mudah dan sebagainya tapi tuh justru eh, bisa menimbulkan kemiskinan karena kesenjangan yang lebih gede gitu karena kayak yang tadi kita sebutin bahwa ya eh, dengan munculnya industrialisasi itu kemudian kebutuhan akan pekerja dan buruh itu semakin sedikit gitu dan eh, yang kaya itu semakin kaya yang nggak punya kerjaan dan nggak punya apa namanya nggak punya modal, nggak punya alat produksi, dia tuh bisa semakin miskin. Makanya disebutkan bahwa kesenjangan yang ada itu lebih besar kayak gitu. Terus ya kemudian ya muncul pekerjaan di dalam industri gitu. Kayak eh, kalau misalnya kita ngomongin soal industrialisasi kan berarti tadinya manusia itu nggak punya apa ya nggak punya sektor manufaktur dan pengolahan gitu terus setelah perkembangan zaman kemudian muncul tuh yang kayak pabrik dan sebagainya yang kemudian sebenarnya itu tuh dalam tanda kutip menyingkirkan gitu mata pencaharian berkebun dan bertani karena ya pendapatan pekerjaan manufaktur pendapatan pekerjaan manufaktur itu lebih gede gitu kayak ya kalau misalnya kita bahas tuh eh, buruh tani itu sebenarnya dia dapat duit berapa sih? Nggak banyak gitu. Beda sama kayak buruh pabrik yang bisa dapat lebih gede gitu. Kayak eh, ya buruh tani itu kadang juga bisa nggak dapat duit itu karena kayak ya gimana kalau panennya gagal dan sebagainya. Nah makanya karena orang-orang tuh mulai kayak eh, ya apa ya kerja di pabrik tuh lebih pasti duitnya dan sebagainya. Akhirnya mereka beralih tuh dari yang berkebun dan bertani dan sebagainya, kemudian pindah ke sektor manufaktur. Nah, itu sebenarnya masih ada hubungannya sama eh, kata apa namanya kata Lakopa sama Sudirma ini. Jadi kemarin itu gue sempat searching gitu kan. Siapa lagi tuh? Gue itu. Oke, Sudir. Hmm. Santika boleh di-mute kah? Oke, thank you. Oke, jadi eh, kalau kata nggak apa, kata Lakopa sama ini gimana bacanya ya? Sudirmai itu tuh ya industrialisasi itu sebenarnya nyiptain lapangan kerja gitu, lapangan kerja baru di sektor manufaktur. Tapi nggak bisa disebut sebagai bentuk pengentasan kemiskinan karena lapangan kerja yang dibentuk itu terbatas gitu.
Sebenarnya mungkin anak moyangnya Sunda ya, Dev ya. Nah, lapangan kerja yang dibentuk terbatas, ya kan? Nah, kata mereka juga, industrialisasi itu sebenarnya memunculkan pertumbuhan lapangan kerja baru di sektor perekonomian lain gitu. Jadi, benar sih kalau misalnya sebenarnya dengan adanya industrialisasi sebenarnya tuh kebutuhan akan produk kebun dan produk pertanian itu tuh lebih gede gitu. Tapi tuh ya sama kayak yang tadi gue bilang bahwa pendapatan pekerjaan manufaktur tuh lebih besar. Mereka tuh juga bilang kalau upah yang dihasilkan itu nggak sebanyak di sektor manufaktur. Jadi ada nih persaingan ketat di bidang manufaktur yang memunculkan kesenjangan sosial dan kesenjangan kelas. Jadi kayak eh, emang sih benar kalau misalnya eh, kebutuhan akan bahan-bahan pokok gitu ya, yang kayak dari pertanian, perkebunan, terus kayak sumber daya alam itu tuh sebenarnya lebih gede gitu untuk kebutuhan manufaktur. Cuman setelah diolah itu kan sebenarnya harganya lebih gede ya. Harganya lebih besar. Jadi kayak eh, pendapatan orang-orang yang bekerja di sektor manufaktur itu tuh of course lebih besar gitu karena apa yang dihasil kelar eh, apa yang dihasilkan dari sektor manufaktur itu lebih gede kayak gitu. Makanya terus orang-orang berlomba-lomba nih gimana caranya biar mereka lebih makmur ya. Artinya mereka membutuhkan pekerjaan dengan penghasilan yang lebih besar. Ya mau nggak mau kalau kayak gitu mereka kerjanya di sektor manufaktur. Nah, sedangkan sektor manufaktur sendiri itu kan terbatas gitu ya. Maksudnya kayak ya eh, emang lapangan kerja yang dibentuk tuh terbatas gitu. Jadinya nggak semua orang tuh bisa masuk ke sektor manufaktur kayak gitu. Nah, dengan begitu mulai ada kesenjangan kelas nih. Eh, di mana orang yang di sektor manufaktur tuh semakin kaya juga, tapi orang yang eh, menghasilkan barang-barang pokok ini mereka tuh berlomba-lomba terus untuk ada di sektor manufaktur dan itu tuh justru kayak apa ya menimbulkan apa ya ketidakseimbangan lagi gitu karena dengan begitu mereka gimana ya ya dalam tanda kutip termiskinkan gitu karena ya yang dihasilkan dari eh, menghasilkan barang-barang pokok tuh nggak sebanyak ketika mereka bekerja di sektor manufaktur kayak gitu. Terus susahnya lagi adalah kalau misalnya kita ngomongnya di konteks Indonesia gitu ya, itu tuh eh, kalau kata Husserlis, negara kayak di Asia termasuk kayak di Indonesia itu punya tekanan yang lebih gede nih eh, saat melakukan industrialisasi karena populasinya lebih gede sehingga sulit mendapatkan surplus dari industri ketimbang negara seperti di Eropa. Jadi eh, kalau kayak di Indonesia nih, itu tuh gimana ya? Emang sih industri itu banyak sih, gitu, tapi populasinya tuh lebih banyak juga gitu. Jadi kebutuhan akan pekerjaan tuh juga lebih gede. Sedangkan kalau misalnya kita lihat konteksnya tadi nih, bahwa uh, lapangan kerja industri yang terbatas, terus kayak lapangan kerja yang terbatas ini, tapi mereka punya penghasilan yang lebih gede dari uh, produksi barang pokok ya. Itu tuh bikin adanya uh, saingan yang ketat gitu. Dan dengan populasi yang gede, maka persaingannya juga lebih gede. Makanya industrialisasi itu lebih lebih susah gitu untuk bisa dilakukan ya karena persaingan yang gede tadi gitu. Kira-kira gitu. Sejauh ini ada yang mau ditanya gak guys? Atau kayak pengen didiskusiin? Aman. Yang lainnya, yang lainnya boleh Jopi. Mau tanya kah? Jadi, eh, ya lo Kak, aku mau mencerna sih yang kayak Kakak bilang, itu berarti yang makin miskin, yang makin kaya gitu ya istilahnya. Iya, karena kan ya, apa namanya jatuhnya yang kita sebut sebagai makin kaya ini orang-orang yang punya modal, yang punya alat produksi gitu. Jadi mereka bisa memanfaatkan produksinya dan karena mereka punya alat produksi, mereka bisa neken orang yang nggak punya alat produksi dengan mengurangi apa namanya
wage atau upah mereka dan sebagainya ya karena mereka punya kuasa itu gitu. Makanya disebutkan kalau di kapitalisme tuh kayak gitu bahwa orang yang uh, lebih apa ya orang yang borju yang punya uh, yang punya modal yang punya alat produksi itu lebih lebih kaya yang miskin lebih miskin gitu. Oke, oke, makasih Kak. Oke, iya, iya jatuhnya borju sama proletar ini nggak jauh-jauh. Ini nggak jauh-jauh dari konsep borju sama proletar. Cuman di konteks ini kan kalau misalnya kita ngobrolin soal borjuis dan proletar tuh itu konsep yang munculnya ya pada zamannya Marx gitu dan itu tuh uh, berkembang terus dan kalau misalnya di konteks industrialisasi ini ya bentuknya seperti itu gitu. Paham nggak? Jadi ini kita kayak ngebahas konsep borju dan proletar tapi di ranah yang lebih advance gitu. Nah, ini pertanyaan menarik nih. Jadi kalau industrialisasi itu bagus gak sih buat kesejahteraan masyarakat ke depannya? Nah, ini yang bakal kita bahas this whole time. Kita lanjut dulu ya. Oke. Nah, salah satunya nih yang pengen gue bahas adalah bahwa masyarakat adat itu yang menyangkutkan hidup di alam itu tuh seringkali dianggap tertinggal dan dianggap asing karena kayak ketertinggalannya itu apa ya di bidang kembangan gitu kayak mereka tuh seringkali nggak ngikutin teknologi dan sebagainya kayak gitu. Nah, perkembangan zaman ini tuh berdampak pada munculnya struktur dan pembagian kerja modern yang seringkali tuh nggak pas sama gimana kehidupan masyarakat adat kayak gitu. Nah, kemiskinan merupakan dampak struktural yang kemudian terjadi akibat perubahan yang memunculkan kesenjangan serta kemampuan manusia yang terbatas untuk memeratakan industrialisasi gitu. Jadi kayak yang gue maksud adalah kita kita ngambil contoh di Indonesia aja yang paling dekat sama kita gitu. Eh, di mana Indonesia itu punya berbagai macam suku, berbagai macam adat dan sebagainya yang eh, seringkali nggak sesuai dengan apa yang diinginkan sama industrialisasi gitu, di mana ada struktur dan pembagian kerja yang modern dan sebagainya. Sedangkan kalau misalnya kita nginget-nginget konsep sosiologi dasar ya bahwa ada orang-orang yang eh, lebih cenderung untuk apa ya lebih dekat secara eh, apa ya di pembagian kerjanya tuh mereka lebih dekat, lebih rekat dan berdasarkan hati gitu. Tapi ada juga yang berdasarkan struktur gitu. Dan orang-orang yang hidup di masyarakat adat tuh sebenarnya nggak semuanya cocok dengan cara pembagian kerja yang struktural gitu loh. Gitu. Ini apa sih? Implement Broju Proletar. Bentar. Lebih ke pemilik alatnya siapa? Kalau kapital yang pemilik modal eksploitasi buruh. Eh sebenarnya gini loh, itu tuh bukan bukan sesuatu yang bisa dipisahin gitu. Jadi kalau kita ngomongin kapitalisme, kita secara langsung ngomong juga soal borju dan proletar. Karena benar kalau kata lu, borju dan proletar tuh maksudnya perbedaan kelas. Bahwa borju itu pemilik modal dan pemilik alat produksi, proletar itu ya yang dalam tanda kutip tertindas karena uh, pemilikan itu gitu. Dan kapitalisme itu merupakan sistem yang kemudian apa ya, uh, memayungi mereka gitu. Paham nggak? Jadi itu jangan dipisahin karena itu merupakan satu konsep gitu. Kayak gitu. Oke, kita balik lagi ke um, PPT-nya. Jadi eh ngerti ya maksudnya kenapa masyarakat adat itu seringkali ya nggak bisa mengikuti dalam tanda kutip mengikuti industrialisasi gitu karena ya pola hidup mereka tuh seringkali berbeda dan itu bukan sesuatu yang buruk kayak gitu tapi bagaimana kita itu sebenarnya sebagai orang Indonesia yang punya uh,
menyadari bahwa kita tuh unik ya, karena kayak kita punya banyak masyarakat adat, punya banyak suku dan sebagainya, itu tuh bisa memanfaatkan industrialisasi itu sesuai dengan kebutuhan masyarakat kayak gitu. Karena ya kalau kita nginget-nginget soal uh, industrialisasi itu kan apa namanya, munculnya dari Eropa ya, sedangkan bangsa Eropa itu kan nggak nggak sekaya kita, dalam tanda kutip nggak sekaya kita gitu untuk kayak budaya adat, terus kayak pola hidup dan sebagainya gitu. Nah, makanya uh, perlu tuh ada yang kayak gitu. Tapi paham ya, kenapa terus si industrialisasi ini justru memunculkan kemiskinan gitu, terutama kalau di konteks ini adalah di konteks masyarakat adat ya, karena industrialisasi itu seringkali nggak cocok gitu di masyarakat adat. Paham nggak di bagian ini? Si Marx bikin berjuang proletar tuh buat apa sih Kak? Kondisi ideal menurut Marxis, apa dia lebih ke ngasih tahu kalau kondisi di kapital tuh gini dan itu nggak boleh gitu. Kayak kayaknya Marx tuh bikin teori itu karena dia gitu kan. Kayak dia tuh selalu pengangguran gitu kan, dia sampai kayak ya anjing nih orang-orang kaya gitu. Jadi dia cari alasan gitu kenapa dia harus nganjing-nganjingin orang kaya itu. Kayak, enggak anjir. Aduh apa sih? Tapi si Marx ini emang sebenarnya eh, apa ya, melihat kayak kenapa sih bisa jadi borju dan proletar tuh, dia pengen melihat gitu loh masyarakat tuh, kalau misalnya masyarakat itu ada kemiskinan dan sebagainya kenapa gitu. Dan dia tuh melihatnya bahwa ya itu tuh terjadi karena orang kaya tuh menindas orang miskin ya, pada intinya kayak gitu kan. Marx pak orang kaya. Soalnya kalau kan pernah bilang itu komunis, ah komunis GTL, GTL apa enggak tahu. Oh, komunis gatal disebut buruh. Parah banget, parah banget. Nah, iya, kalau misalnya kita ngomongin soal kapitalisme kan ya berarti ada relasi kuasa gitu loh guys. Kayak ya karena buruh itu tuh miskin dan mereka nggak punya, mereka tuh bergantung, pada intinya tuh masyarakat yang miskin, buruh, proletar itu tuh mereka menggantungkan hidup mereka ke orang-orang kaya kan, karena kayak ya mereka perlu duit gitu, sedangkan mereka nggak punya apa-apa ya, mereka akhirnya menggantungkan hidup mereka ke pemilik modal. Itu yang kemudian membuat orang-orang yang borju itu tuh jadi punya kayak macam relasi kuasa gitu. Karena ia memanfaatkan kebergantungan orang-orang miskin ke mereka, ya ya lu miskin gitu, ketika lu miskin gue bisa ngatur-ngatur lu gitu, bergantung sama hidup gue kan, artinya apa, ketika lu bergantung sama hidup gue bisa ngatur gitu. Kalau misalnya upah lu gue sedikit, mau gak lu ya, ya mau gak mau gak sih gitu, karena ya kalau nggak kayak gitu, eh, kalau misalnya lu keluar dari kerjaan lu, mau jadi apa, lu kerja apa, nggak ada gitu. Jadi penindasan ke masyarakat miskin itu maksudnya kayak gitu, yang dilihat Marx tuh kayak gitu gitu, di mana orang-orang yang miskin itu kemudian ditindas sama orang kaya karena orang miskin gak punya apa-apa dan bergantung hidupnya sama orang kaya, kayak gitu, kayak gitu. Tapi ini buat konteks masyarakat Eropa ya, maksudnya kayak eh, kita harus memahami gitu gimana orang-orang kaya dan orang-orang miskin di sini tuh kemudian punya relasi kuasa itu yang kemudian membentuk kapitalisme. Kenapa disebut sebagai kapitalisme itu ya karena si kapitalisme ini emang idenya adalah meningkatkan apa namanya, keuntungan, mengurangi pengeluaran gitu. Tapi yang disebut sebagai mengurangi pengeluaran ini pengeluaran untuk memberikan upah pada pekerja gitu. Gitu. Paham lah ya, kayak gitu. Ketika kemudian ngomongin soal eh, masyarakat adat ini, ya artinya bahwa ketika kapitalisme itu kemudian eh,
dipahami oleh orang-orang di Indonesia ya. Ada orang Indonesia yang punya eh ya sumber modal, punya alat produksi, itu tuh dia kemudian tuh menindas masyarakat adat yang nggak punya kayak gitu. Jadinya gimana masyarakat adat Indonesia yang pada umumnya ya banyak masyarakat Indonesia tuh yang apa ya menggantungkan hidupnya ke alam itu tuh ketika alam alam itu tuh kemudian dieksploitasi gitu sama orang yang punya modal karena Indonesia kaya gitu dan alam itu kan maksudnya sebagai sumber pokok gitu bahan utama untuk industri gitu di mana kemudian diolah dan sebagainya untuk meningkatkan nilai tambah gitu jadi kalau misalnya dihubungkan gitu gimana eh, kehidupan di Indonesia kemudian eh, ketika industrialisasi itu masuk, kemudian justru tereksploitasi gitu. Nah, dengan gitu, justru masyarakat adat yang dekat dengan alat ini, itu tuh eh, dimiskinkan, dalam tanda kutip dimiskinkan, karena ya mengingat tadi gitu bahwa eh, upah yang tidak eh, apa paling tidak sebanyak di sektor manufaktur gitu. Jadi ya mereka mendapat dalam tanda kutip upahnya itu gak sebanyak ketika mereka ada di manufaktur gitu. Sedangkan yang hidup mereka aja tuh udah mepet sama alam, mereka hidup bergantung sama alam dan sebagainya dan itu yang bikin kemudian masyarakat adat itu seringkali miskin gitu, dimiskinkan gitu. Nah, di sini tuh eh, gue sebutkan sebagai dianggap tertinggal dan dianggap asing karena ya mereka itu uh, secara dalam tanda kutip modernisme dan perkembangan zaman mereka tuh emang tertinggal gitu. Nah, kemudian kenapa mereka miskin ya karena dampak struktural itu terjadi gitu uh, perubahan sosial yang kemudian uh, berdampak ke mereka perubahan sosial yang kayak dari orang yang apa namanya orang-orang yang pemilik modal dan sebagainya itu tadi kemudian berpengaruh ke mereka itu kemudian memunculkan kesenjangan sedangkan industrialisasi itu nggak bisa langsung SN nggak bisa langsung merata ke semua orang termasuk ke masyarakat adat kayak gitu loh. Makanya terus masyarakat adat itu rentan sama kemiskinan kayak gitu itu salah satu contohnya agak-agak pusing ya karena kayak eh, rigid gitu akhirnya menyangkut sama penyimpangan sosial itu nanti sih karena kayak eh, penyimpangan sosial itu sebagai salah satu dampak sih gitu tapi meskipun ribet ya emang kayak eh, untuk menjelaskan gimana kapitalisme itu masuk sebagai dalam bentuk industrialisasi kemudian itu bisa mempengaruhi masyarakat adat yang hidup berdampingan dengan alam kayak gitu. Oke, ini ada video eh, kita nonton bareng ya. Kalau misalnya nggak ada suaranya bilang ya. Arti hutan dan tanah bagi Sukumo itu tidak terpisah. Hutan dan tanah itu sesuatu yang sama. Pandangan filosofi Sukumo itu adalah tamsini. Tamsini dalam pengertian itu sesuatu yang berhubungan dengan hati, berhubungan dengan hati. Jadi itu tidak bisa terlepas dan itu lebih kepada kaum perempuan. Yang kenapa kepada kaum perempuan? Karena mereka setiap hari mengambil sayur di hutan, menimba air di hutan, ambil bambu untuk masak, ambil ikan, itu lebih kepada. Jadi hutan ini mereka lebih dekatkan kepada perempuan. Jadi makanya mereka bertamsini. Karena perempuan ini yang menyusui bayi itu. Kita memberitahukan bahwa tanpa hutan ini kita tidak bisa hidup. Karena itu masyarakat Sukumo pada umumnya ini mereka adalah pramutulen. Mereka pramutulen. Jadi mereka tergantung hutan.
Ya bagi teman-teman yang bukan orang Moy, tapi mungkin juga orang Papua, bukan orang Papua yang ada di luar yang melihat Papua secara secara landscape dari jauh, secara dari jauh. Nah, sebenarnya kenapa kita jaga hutan? Karena persoalannya ini filosofis orang Moy sendiri itu mereka tidak bisa terlepas dari ini. Jadi ibarat dua mata uang yang tidak bisa terlepas. Kalau hutan habis mereka terus hidup. Nah, mereka terus hidup. Jadi mereka tidak bisa hidup tanpa sawit, tapi mereka tidak bisa hidup tanpa hutan mereka. Walaupun tidak ada sawit, mereka tetap hidup. Itu bisa dibuktikan berapa tahun lalu, berapa ribu tahun lalu, suku Moy tetap ada di sini, mereka tetap hidup. Tanpa ada sawit mereka hidup. Begitu. Itu yang membedakan cara pandang suku Moy sendiri terhadap hutan dan tanah mereka. Jadi mereka, karena itu mereka rasa hutan itu sesuatu yang melekat dalam diri mereka, hati mereka. Ada slogan itu nggak bang? Punya slogan itu bahwa Gihov, betem ko pabonti fago, pinde belego, mahnin belek. Kita jaga bersama-sama tanah ini dari sekarang sampai dunia kiamat. Oke, itu salah satu eh, apa namanya contohnya ya. Ketika kita ngomong soal masyarakat adat, kembali lagi tadi gitu. Masyarakat adat tuh seringkali emang emang mereka itu menyangkutkan hidupnya pada alam gitu ya. Aku seringkali ngelihat mereka tuh sebagai tertinggal atau acuh. Kayak ya kalian kalian ngeliat lah kayak gimana kemudian eh, media atau kayak pemerintah itu ngelihat masyarakat orang-orang Papua itu sebagai orang-orang yang tertinggal kayak gitu, berarti kayak orang yang gak modern dan sebagainya kayak ya kalian ke teman-teman kalian aja deh seberapa banyak sih dari kalian yang kemudian melihat orang-orang Papua itu sebagai eh, orang yang masih pakai koteka dan sebagainya itu kan maksudnya sebagai satu bentuk gitu di mana orang Papua itu kemudian eh, apa ya di dianggap sebagai masyarakat yang tertinggal gitu, berbeda dan asing sama kita gitu. Itu yang kemudian eh, membuat mereka itu kemudian ya sulit gitu untuk kayak eh, dianggap setara sama kita gitu. Padahal ya mereka itu punya kekayaannya sendiri dan punya cara pengolahannya sendiri. Kayak tadi dia bilang bahwa mereka kan melekat sama hutan dan mereka hidup itu dengan berdampingan sama hutan sampai kiamat tadi dibilang kan. Nah itu eh, kalau kayak gitu kan maksudnya kita nggak bisa menyetarakan dan menyamakan itu dengan gimana pembagian kerja modern dan sebagainya dan industrialisasi. Makanya kan perlu ada apa ya uh, disahkan gitu gimana treatment terhadap mereka gitu. Nah, ada refleksi nih sebenarnya. Gue mau tahu dong dari kalian sebenarnya perlu nggak sih masyarakat adat kayak tadi suku Moy itu dalam tanda kutip mengikuti industrialisasi atau modernisasi? Gue pengen banget nih buat uh, mungkin kalau ada temen yang pengen berargumen boleh open mic atau kayak komen juga boleh. Tidak, coba dong, gue mau melihat argumen kalian. Gak ada yang mau itu raise hand ngomong di mic. Kalaupun mereka eh, nggak ngikutin gitu itu. Kalau menurut kalian perlunya kayak gimana sih kayak gitu? Boleh dong Putih? Halo, ada nggak suaranya? Ada. Terus ini menurut aku aja ya, Ci. Kan em, mereka tuh kan dibilang apa suku apa sih yang tertinggal. Sedangkan kalau misalnya mereka kalau cuman di situ-situ aja, mereka berarti nggak berkembang dong. Itu gimana? Maksud aku kayak ya ada ininya juga nggak sih mereka mengikuti industrialisasi dan atau modernisasi itu? Kan Nah, kalau menurutmu gimana, Bu? ya ikutin aja gak sih? Oke, oke.
Oke, tampung dulu deh. Silakan Jopi. Boleh ya, ya. Halo, Ci. Iya, monggo. Ya, kalau menurut aku sih, apakah perlu masyarakat adat seperti sukumu mengikuti industrialisasi atau modernisasi itu perlu, tapi secukupnya. Eh, Jadi kayak mereka mengikuti, tapi nggak tertinggal gitu loh. Gimana ya ngomongnya? Ya pokoknya itu sejalan gitu sama sukunya juga nggak terkikis. Jadi sejalan semua. Ya gitu lah pokoknya jadi seimbang. Ah, seimbang. oke. Ya, Oke. Boleh. Terima kasih Jopi. Gue tampung ya dulu. Ci. Billy boleh? Aku tadi setuju sama Shopee. Kalau menurut aku kalau apa namanya mau mau itu mereka ngikutin industrialisasi atau enggak itu keputusan mereka dan hak mereka pribadi. Kalaupun emang mau kayaknya pas pemerintah di sana juga harus peduli juga sama suku adat dan apa ya harus ada keputusan kolektif juga gitu biar ada kesepakatan bersama. Terus juga kayaknya apa sih namanya kalaupun kayak masuknya teknologi itu nggak apa sih namanya nggak langsung mengikis kebudayaan gitu loh. Justru dengan adanya teknologi itu bisa diadaptasi juga sama mungkin cara mereka berburu biar lebih efisien gitu. Uh, dan juga apa sih namanya mungkin mereka masih masih bisa pakai treatment mereka sendiri tapi mungkin teknologi cuma buat efisiensi mereka aja gitu. Kayaknya apa sih namanya kayak suku-suku yang lainnya yang udah ada gitu loh sekarang yang udah tersebar di negara kita. Hmm. Oke, I get the idea sih. Jadi lebih ke secukupnya ya. Jadi kayak menerima industrialisasi dan modernisasi itu yang pertama secukupnya, yang kedua mengikuti gimana mereka gitu. Jadi membiarkan mereka untuk memutuskan kayak gitu. Nah sebenarnya eh, apa namanya benar sih. Jadi sebenarnya pertama itu perlu ada penyesuaian eh, apa namanya kalau misalnya pun industrialisasi perlu masuk sehingga mereka sehingga nggak mengeksploitasi kekayaan adat mereka dan juga perlu pula ada perlindungan terhadap mereka sehingga modernisasi itu dapat masuk tanpa merusak kekayaan adat mereka. Jadi uh, uh, ya sebenarnya ini juga catatan buat pemerintah ya sebenarnya. Kalau menurut gue juga itu tuh adalah gimana industrialisasi atau modernisasi itu masuk ke mereka sesuai dengan kebutuhan mereka kayak gitu. Makanya apa namanya perlu untuk melindungi mereka gitu. Jadi nggak apa ya apa yang mereka punya tuh nggak kemudian dieksploitasi sama orang luar, tapi mereka tuh diberikan apa ya diberikan hak dan mereka diberikan pilihan untuk bisa mengelola dan menggunakan difasilitasi eh, benda-benda modern gitu, fasilitas-fasilitas yang memang memadai gitu, sehingga mereka itu bisa memaksimalkan dan juga melestarikan apa namanya kekayaan adat mereka dan kekayaan alam yang mereka kelola. Jadinya tuh justru hal itu tuh bisa membantu pemerintah untuk mengelola alam juga kayak gitu. Gue cukup setuju sih sama kalian, keren. Oke. Tapi dengan adanya beberapa suku yang menolak modernisasi sejauh ini peran pemerintah untuk mereka itu apa ya? Sebenarnya untuk pemerintah sendiri sebenarnya pemerintah itu fungsinya apa ya? Fungsinya adalah untuk memberikan fasilitas gitu. Pemerintah itu emang boleh nawarin dan kayak memberikan pengertian ke mereka gitu. Apakah perlu nggak sih mereka dibantu dengan sekarang tuh ada alat yang begini kalian kalian mau nggak dibantu kayak gitu. Tapi balik lagi sebenarnya mereka perlu atau enggak kayak gitu. Kalau nggak salah itu tuh ada ratifikasinya kok. Pokoknya salah satu deklarasi untuk hak asasi manusia itu eh, tentang masyarakat adat ya, itu tuh salah satu pasalnya adalah ngomongin soal bagaimana sih masyarakat adat itu punya hak gitu. Ya kalau kalau kayak kata Billy tadi tuh soal eh, apa ya pilihan kolektif gitu. Apakah mereka itu secara kolektif mau atau enggak untuk apa ya dibantu dan sebagainya ya.
sehingga mereka itu bisa menyesuaikan juga dengan kebutuhan mereka, karena yang paling tahu kebutuhan mereka ya mereka gitu. Yang namanya pemerintah atau orang-orang dari eksternal itu adalah fungsinya adalah membantu aja, memberikan fasilitas gitu, sehingga mereka itu tetap apa ya, dipenuhi hak asasi manusianya sekaligus dipenuhi gitu ya apa namanya, hak asasi sebagai warga negara Indonesia kayak gitu. Oke, sejauh ini aman ya guys? Oke, nice. Oke, jangan lupa juga bahwa ya kalau misalnya kita ngomongin kapitalisme berarti ada pemilikan modal yang kemudian menimbulkan namanya kesenjangan sosial gitu, yang kemudian eh, coba dihubungkan dengan privilege kelas atas dalam mengakses pendidikan dan sebagainya yang justru melanggengkan kemiskinan. Jadi kalau dari tadi kita ngomongin soal gimana industrialisasi itu mepet ketat gitu sama yang namanya kapitalisme gitu. Eh, Artinya bahwa industrialisasi itu kemudian kan ya dalam situ ada kepemilikan modal gitu, di mana orang yang punya industri alat produksi gitu, kemudian memunculkan kesenjangan sosial. Ya justru orang-orang yang memiliki alat produksi itu punya akses gitu, punya privilege untuk ya mengakses pendidikan, mengakses uh, sumber daya, bisa mengakses banyak hal yang sehingga orang-orang yang bisa kita katakan sebagai proletar gitu. Kalau di industrialisasi ya berarti buruh, buruh pabrik, orang-orang yang berada di sektor-sektor lainnya dan sebagainya itu tuh lebih sulit mengakses pendidikan dan sebagainya gitu, yang lebih mudah diaksesnya oleh orang-orang yang punya ya industri, orang-orang yang punya produksi, modal dan sebagainya. Justru industrialisasi itu punya kontribusinya dalam melanggengkan kemiskinan kayak gitu. Jadi kalian mulai ngerti ya kenapa industrialisasi itu kemudian disebutkan meskipun iya nih memunculkan adanya apa namanya eh lapangan kerja baru, tapi justru bisa berpotensi untuk melanggengkan kemiskinan gitu. Nah, terus kemudian kenapa sih eh apa ya, kemiskinan ini tuh disebut sebagai masalah struktural gitu? Karena ya kemiskinan itu menyebabkan banyak masalah lanjutan gitu. Ketika orang miskin itu memunculkan kelaparan, terus edukasi yang rendah, serta kriminalitas gitu. Jadi kayak ketika mereka kemudian apa misalnya kurangnya edukasi gitu, berarti kan kemiskinan itu tuh bisa disalurkan intergenerasi gitu, di mana uh, sulitnya edukasi, terus kayak anaknya juga susah untuk belajar, untuk mendapatkan pendidikan, dan itu tuh keterusan gitu, dan itu tuh gak berpotensi untuk melanggengkan kemiskinan gitu. Jangan lupa kemiskinan ini juga disebabkan juga sama ya kesenjangan sosial yang disebabkan oleh si industrialisasi itu tadi. Terus kayak kriminalitas gitu. Kalian kalau misalnya pernah baca soal strain teori atau uh, teori yang teori kejahatan ya yang disebabkan oleh apa namanya, tekanan yang dialami oleh orang gitu. Itu tuh juga dapat berpengaruh gitu. Wait, gue nggak tahu sih. Ini muncul nggak sih di Utul? Kayaknya muncul ya si strain teori. Robert K. Merton soalnya dia sering muncul nih bahwa ya ini strain teori punya Merton itu merupakan eh, teori sosiologi yang dibentuk dikembangkan sama Robert K. Merton tahun 1940-an, yang bilang bahwa eh, eh, ketidakmampuan individu untuk meraih apa namanya, meraih meraih atau kayak ya meraih sih, meraih tujuan gitu, meraih tujuan yang secara budaya itu tuh dinilai baik oleh orang gitu. Jadi ya intinya tujuan yang baik oleh orang gitu. Itu tuh eh, ya ketika orang nggak bisa meraih itu tuh bisa apa namanya, menyebabkan frustasi gitu. Dimana
frustasi akibat tekanan karena mereka nggak bisa mengikuti tujuan yang baik oleh masyarakat itu tuh bisa menyebabkan adanya penyimpangan dan seringkali menyebabkan terjadinya apa namanya sikap-sikap terus kayak perilaku yang ilegal kayak gitu. Jadi ya intinya ketika mereka uh, gak bisa mengikuti apa yang menjadi tujuan masyarakat, mereka tuh bisa menyimpang gitu. Sama kayak kemudian menjelaskan soal kemiskinan gitu. Ketika orang miskin, terus kayak ya orang-orang di masyarakat ya tujuan yang dilihat baik sama masyarakat itu kan sebagai ya menjadi orang yang berkecukupan, yang kaya gitu ya. Ketika mereka miskin dan mereka nggak bisa memenuhi kayak tuntutan masyarakat gitu untuk punya pendidikan yang baik dan sebagainya, itu tuh bikin mereka kemudian melakukan kriminalitas gitu, melakukan penyimpangan gitu untuk bertindak secara ilegal gitu. Itulah yang kenapa dibilang bahwa kemiskinan itu juga bisa bikin kriminalitas itu. Salah satunya bisa dijelaskan oleh string teori ini gitu. Tapi ini intermezzo aja ya. Ini, sebenarnya materi ini tuh nggak keluar malah sebenarnya di uh, utul, cuman ini membantu kalian untuk bisa berpikir secara sosiologis aja. Oke, lanjut. Ini ada uh, video lagi sih, tapi ini lebih ngebahas sebenarnya kenapa sih uh, kalau kata dia gitu, itu tuh orang-orang di Afrika itu perlu industrialisasi dengan cara yang berbeda gitu. Udah siap nonton belum teman-teman? Aman nggak apa udah pada tidur? Nggak tidur ya. Oke. And I think industrialization is possible enough. And I think industrialization is possible in Africa, but it has to be different from the industrialization that has been done in other parts of the world. We are latecomers into this business, and therefore we cannot just imitate the import substitution model of Latin America. We cannot imitate the export-driven industrialization of Southeast Asia. We'll have to do it differently. And I normally advocate for 3 entry points that will make industrialization in Africa different. The first is that we have to really focus on the parameters that give us an edge in terms of entering the markets, the global markets. And that is natural resources that we possess, our commodities that we export raw. We have to get into the global value chains and increase the value addition of our products. And in a number of these products, we have a controlling stake in world trade. So we have to use our bargaining position much better. Second, we can do a green industrialization. We can leapfrog the technologies. We don't need to marry ourselves to any technological platform that is already outmoded and old-fashioned. We actually have the benefit of the economies of scale that have been produced through technological revolutions, and we can get into a more cleaner proposal for industrialization than others could afford. And third, we need to look into the African markets, because we are expanding our markets. We have already 1 billion people. The growing middle class is going to be even bigger. Urbanization is going to create consumer demand, and we have enormous potential with regional integration, of course, as part of the equation, to produce for African markets first. And I think the combination of these 3 elements, these 3 ingredients, are going to produce a different type of industrialization. One that is really going to respond to an Africa that is going to be very different from what we know today. In about 50 years, we are going to have the largest labor force in the world, the youngest population in the world, one of the most urbanized areas of the world. So all of this points into us being able to construct today what we want for tomorrow. Oke, jadi jelas ya. Kalau tadi dia bilang
ada 3 faktor yang sebenarnya dibutuhkan oleh orang Afrika untuk bisa uh, melakukan industrialisasi gitu, dan itu tuh merupakan hal yang beda dengan gimana industrialisasi itu terjadi di negara-negara seperti di Asia atau kayak di Eropa gitu, bahwa ya mereka punya resources yang sangat gede gitu, dan mereka perlu untuk mengolah itu, kayak perlu ada industrialisasi hijau gitu, di mana dia bilang kalau uh, apa ya, perlu ada pengelolaan yang tepat gitu untuk sumber daya alam yang mereka punya, dan juga menyesuaikan dengan pasar gitu. Apa sih yang sebenarnya diperlukan oleh pasar, dan dengan gitu sebenarnya investasi itu bisa terjadi sesuai dengan apa yang mereka miliki gitu. Cuman ya di sini gue bilang nih, kalau misalnya gue nulisin Afrika itu sebenarnya punya caranya sendiri loh untuk dapat mengindustrialisasikan wilayahnya, mengingat Afrika itu sebenarnya merupakan wilayah yang sumber kaya gitu, kayak iya, sumber daya alamnya, mineralnya tuh Afrika tuh sangat-sangat kaya akan mineral gitu. Dan itu sebenarnya bisa digunakan. Tapi kenapa mereka kemudian dilihat sebagai miskin gitu? Kayak orang-orang tuh seringkali bilangnya itu karena uh, kolonialisme dan sebagainya. Tapi kayak kalau misalnya ngomongin soal kolonialisme gitu, kenapa kemudian negara kayak Singapura yang mereka nggak punya apa namanya, nggak punya resources gitu, tapi mereka juga bisa kaya sebagai salah satu negara yang kaya juga bahkan. Harusnya Afrika bisa beyond that gitu, tapi juga melihat bagaimana kemudian Afrika itu eh, apa namanya, eh, dalam tanda kutip mengikuti industrialisasi, terus bagaimana kemampuan mereka untuk bisa mengolah sumber daya alam dan sebagainya, yang itu yang kemudian menyebabkan mereka itu dalam tanda kutip tertinggal juga gitu, ya kan. Nah, dengan begitu sebenarnya cara industrialisasi Afrika akan beda gitu sama negara-negara di Asia atau Eropa. Yang kayak di Eropa tuh mereka emang lack of resources gitu. Di Asia juga kayak ya meskipun populasinya besar, tapi kayak faktor-faktor di belakangnya tuh beda sama Afrika gitu, yang kalau di Afrika kan ya lebih apa ya, lebih tertinggal gitu secara pendidikan dan sebagainya kayak gitu, dan perlu 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 ada pemajuan gitu. Kalau misalnya tadi dia bilang kayak eh perkembangan gimana sih agar mereka tuh bisa mengelola dengan baik gitu. Nah, dengan begitu diharapkan bahwa Afrika itu dapat menggunakan sumber dayanya untuk mengarahkan negaranya ke kesetaraan, melepaskan diri dari kemiskinan dan lain-lain gitu ya. Karena eh, sebenarnya materi ini tuh punya dualitas itu loh guys, kayak di sisi lain, di sisi satu, si industrialisasi itu sebenarnya menyebabkan kemiskinan gitu. Tapi kalau misalnya nggak diikutin juga, masyarakat itu nggak tahu caranya untuk bisa uh, melihat gimana sih pasar global gitu, apa yang kemudian menyebabkan orang tuh bisa lebih makmur dan sebagainya. Jadi dualitas itu yang kemudian perlu kita telusuri gitu, kita perlu analisis, kita perlu lihat gitu, bahwa ya nah, ternyata industrialisasi itu kan sesuatu yang cepat dan cuma dibilang kayak uh, muncul pembaharuan di sektor pengolahan, dan kemudian uh, apa namanya, sektor-sektor yang lain tuh sebagai penyokong itu kemudian menjadi berkurang, nggak penting dan sebagainya. Tapi gimana dampaknya si industrialisasi itu? Nah, maksudnya adalah coba uh, gue pengen teman-teman kritis lagi deh. Negara-negara kayak Afrika tuh punya kesulitan kayak pangan, pendidikan dan sebagainya yang menyebabkan industrialisasi itu lebih sulit gitu. Nah, meskipun bisa, yang mencapai industrialisasi lebih dahulu adalah orang-orang yang punya privilege, yang kemudian itu tuh bisa meningkatkan adanya kesenjangan sosial kan. Di mana orang-orang yang punya privilege itu kemudian bisa meraih pendidikan lebih dulu, punya sumber daya yang lebih banyak, dan bisa memanfaatkan itu untuk kehidupan kelompok mereka yang lebih baik. Sedangkan orang yang nggak punya privilege privilege tersebut, itu tuh ya sulit kan untuk bisa mencapai industrialisasi dan modernisasi gitu, dan mereka sulit untuk bisa dibilang kayak tadi gitu, untuk bisa um, menyesuaikan pasar dan sebagainya. Menurut kalian gimana guys? Ada yang mau uh, itu loh, berargumen? Sepakat gimana tuh?
Boleh kan kalau ada yang mau apa berargumen gitu. Apapun argumennya menurut kalian gimana sih? Sebenarnya kayak eh, apa namanya industrialisasi itu tuh eh, bisa dilakukan di negara-negara seperti Afrika. Terus menurut kalian gimana sih? Apa sih yang menjadi kesulitan gitu bagi mereka atau kayak menurut kalian gimana tuh orang-orang dengan privilege dan gimana kemudian kontribusi kapitalisme terhadap kesulitan orang-orang untuk eh, apa namanya meraih banyak hal gitu. Ada nggak yang mau sharing kayak tahu mungkin kalian tahu lebih banyak daripada gue. Konflik yang berkepanjangan menjadi tantangan utama mereka. Konflik apa nih? Mindset orangnya nggak sih sama kayak orang Indo di mana gimana mau maju kalau mindsetnya nggak diubah. Terus kayaknya harus dimulai dari pendidikan. Iya benar-benar fokus terhadap pendidikan. Masih awam sama pendidikan. Masalahnya masih terlalu complicated. Benar nih. Laparan dan sebagainya. Heeh, benar-benar. Ya benar guys. Jadi kalau misalnya kita ngeliat dari seluruhnya ya sebenarnya tuh masalahnya tuh benar-benar rigid sih kalau menurut gue. Jadi kayak eh, ngomongin industrialisasi itu gimana ya? Banyak hal yang kemudian menjadi sebab akibat gitu loh. Jadi eh, kayak iya benar nih. Padahal negaranya kan sumber daya alamnya tuh gede gitu. Tapi kenapa susah maju? Terus kalau dibilang kalau dari SDM-nya aja nggak bisa mengoperasikan mesinnya, tetap aja nggak bisa berkembang dan sebagainya. Jadi kayak ya sebenarnya kalau misalnya ngomongin dua industrialisasi dan kemiskinan ya, itu tuh kita ngelihatnya gimana industrialisasi itu punya sebab dan akibat yang kemudian itu sangat-sangat ribet gitu. Gimana kemudian latar belakang dari masyarakat itu sendiri, terus kayak akibatnya ke masyarakat itu kayak gimana, terus kayak apa namanya, yang kayak tadi kita bahas gitu kayak kapitalisme, terus kayak pendidikan, akses orang-orang untuk bisa uh, mengakses privilege dan sebagainya dan itu tuh menjadi satu tantangan sendiri gitu kayak tantangan yang ribet dan perlu apa ya perlu perlu penyelesaian yang sangat rumit sih kalau menurut gue dan makanya akan sulit untuk bisa memecahkan masalah ini gitu kayak sebab dari industrialisasi kebutuhan untuk industrialisasi serta akibat yang dimunculkan dari industrialisasi serta gimana sih kemudian pemerintah itu perlu melakukan kayak eh, perlu melakukan penyesuaian gitu kayak sebenarnya industrialisasi yang tepat dilakukan kepada masyarakatnya kayak gimana gitu. Dan itu yang kemudian eh, ngerti ya kenapa kemudian gue bilang itu sebagai sesuatu yang ribet gitu. Ya, tapi ngerti ya maksudnya gimana kalian itu bisa ngelihat seberapa rumitnya masyarakat gitu loh guys. Yang gue tekenin di situ kalian bisa ngelihat gimana masyarakat tuh punya masalah dan itu tuh rumit gitu. Ya kan, ya kan, ya kan, ya kan. Atau ada yang masih kayak hahaha tangkap tangkap apa polisi. Rwanda tetap jadi representasi proses industrialisasi di Afrika. Habis ini kita nonton deh soal Rwanda. Oke, ini sumber guys. Jadi eh ini nanti kalau misalnya kalian pengen buka, ini sumbernya gue ngambil dari sini. Cari aja eh artikel jurnal sama buku tuh gue nggak download kayak ada cuman nggak tahu.
Tapi ini sumbernya kalian kalau mau baca lebih lanjut bisa banget. Gitu. Udah sih sebenarnya. Dari kalian ada yang masih mau ituin nggak? Dipertanyakan. Coba gue cari soal Rwanda ya. Ada MK, ada MK. Coba kita nonton yuk. Oh, enggak. Ah, kedengeran kan, Bre? This video was made possible by CuriosityStream. Watch over 2,000 documentaries for free for 30 days by signing up at the link in the description. Africa is often viewed quite poorly on the world stage. The continent holds plenty of violent, corrupt, and unstable nations and the majority of the world's least developed countries, but Africa is big. There are 54 countries there, and not all fall into the generalizations of the continent as a whole, perhaps most notably Rwanda. One of the easiest ways to compare countries is through their indicators, and Rwanda's are impressive. For every 100,000 residents, Rwanda has, on average, only 2.5 murders per year. As a point of comparison, that's lower than India's 3.2 or the United States' 5.4. It's even more impressive when looking at the kind of neighborhood Rwanda is in. Uganda has 11.5, Tanzania has 7, Burundi has 6, and the Democratic Republic of the Congo has 13.6 murders per 100,000. In addition, Rwanda is ranked as the 48th least corrupt country in the world. That's not perfect, but on the continent, only Botswana, a far richer country, ranks higher. The country also has a 67-year life expectancy, tied for 4th best in Africa, and only slightly below the world average. That 67-year number is believable, but what's truly unbelievable is that 25 years ago, the average Rwandan had a life expectancy of 28 years. 25 years ago, Rwanda was in the midst of one of the most horrific genocides in history. In only 100 days, 800,000 Rwandans were murdered in the midst of this ethnic conflict. The group primarily targeted, the Tutsi, saw the loss of about 75% of its population. With time, though, the country emerged from the other end, peace prevailed, and its indicators began their steady climb upwards to where they are today. It is now the 15th fastest growing economy in the world, as its government has set out a clearly defined mission. They want to become the Singapore of Africa. To understand what this means, though, you have to understand what Singapore is. It's easy to forget that East Asia was not the highly developed, economically powerful place it is today 100 years ago. Many refer to the 1800s as Britain's century, the 1900s as America's century, and the 2000s as Asia's century. It's thought that we are currently in the century where Asia will prevail, and one of the countries driving that is Singapore. Singapore sits at the top of all the indicators, not just for Asia, but the world. It's the 8th safest, 3rd richest, 3rd least corrupt, 3rd longest living country in the world. 60 years ago, in the 1960s, Singapore's economy had a size of about $700 million. Today, that number is $320 billion. In the last 10 years alone, its GDP has doubled. It went from a definitively third world country to a definitively first world country in less than a lifetime. The country is intensely focused on being the business hub for Asia. Of the world's 20 largest companies, 15 have operations in Singapore. It's tough to look at the results of Singapore's economic development without being impressed. They have done the nearly impossible. Some of the ways Singapore has achieved this growth, though, has met some criticism. The way Singapore is run politically has been described as paternalistic. It's not quite authoritarian, but some freedoms are lacking. One of the few indicators that Singapore does not rank at the top of is the Democracy Index. It scores a 6.4 out of 10, which ranks it at 66th in the world and categorizes it as a flawed democracy. The elements of this paternalism range from small things like the country's ban on chewing gum for cleanliness purposes to big things like the limitations on freedom of speech, assembly, and the press. To this, proponents would say, look at the results. The country has succeeded economically based off the trade that seemingly more and more countries are embracing. Liberty for prosperity.
Rwanda has been paying attention. Paul Kagame, its president, declared that mission to turn the country into the Singapore of Africa. And in many ways, it's already well on its way. Arguing that Rwanda is authoritarian is easy. On the same democracy indicator where Singapore is categorized as a flawed democracy, Rwanda earns a score of 3.4 out of 10 and the categorization of authoritarian. Paul Kagame was first elected in 2003, then again in 2010, then again in 2017 with 98.8% of the vote. The US Department of State, though, described that third election as having some, quote, irregularities. That also came after a constitutional amendment lifting term limits to let Kagame take power again. He is clearly well-liked and impressive. He began his career in the military, played a part in toppling the oppressive governments of Uganda, Rwanda, and the DRC, and has been described as, quote, perhaps the most successful general alive. He is by all accounts a military genius, and since his fighting days, he has risen Rwanda from chaos into peace and prosperity, but as a political leader, he himself is still oppressive. Just like Singapore, there are severe limitations on the freedom of speech, assembly, and the press. There are even accusations of Kagame supporting or arranging the assassination of his political opponents. Looking at the ends, though, there are clearly more parallels with Singapore. Singapore's success as a business hub can be attributed to three factors: geographic centrality, political stability, and ease of doing business. As part of Kagame's mission, Rwanda is working to improve these same three factors. For the first factor, Singapore sits as a central point in the world. Within an 8-hour flight, one can get to the major business hubs of the Middle East and the UAE and Qatar, all of India, all of East Asia's major business hubs, and all of Australia. Meanwhile, Rwanda sits only 600 miles or 950 kilometers from the geographic center of Africa. It is about as central as you can get on the enormous continent. For both countries, though, geographic centrality means nothing unless you can actually get to them. One of Singapore's largest companies is Singapore Airlines, often considered one of the best, if not the best, airline in the world. Thanks to this airline, one can get from Singapore to 5 different continents in a matter of hours. It's easy to underestimate the importance of having a globally competitive airline to establish a city as a business hub. It's safe to say that other business hubs, such as Dubai and Doha, would not be as influential as they are today without their airlines. Rwanda has clearly noticed this. Their national airline, Rwandair, which is government-owned, has grown from a tiny operation with a few regional jets to a significant intercontinental airline operating brand new planes. They now fly all around Africa, to Dubai, Brussels, and London, and have even announced plans to start one-stop service to both Guangzhou, China, and New York. While the airline is not yet nearly at the level of some larger players on the continent like Ethiopian Airlines and South African Airways, it's serving its job effectively of connecting Rwanda to the world. The second factor to Singapore's economic success is political stability. The World Bank rates countries in terms of political stability and absence of violence and terrorism, and for this, Singapore, unsurprisingly, comes up in the 99th percentile, better than almost any country in the world. This is a big reason why a CEO might choose to set up their Asian hub in Singapore over Hong Kong, for example, which only scores in the 75th percentile for political stability and is trending downwards. They want to operate in a place that they know won't change quickly on a political level since there are inherent costs involved with a changing external environment. Rwanda sits at the 48th percentile for this political stability indicator, well in the middle of the pack. This isn't phenomenal, but compared to the sub-Saharan average of 31, it's doing alright. It's a contentious issue whether elements of authoritarianism promote or impede political stability. In Rwanda's case, with so few years under the current form of government, it's tough to know if the country really is stable or not. Rwanda is now, by many accounts, a police state. There are random checkpoints all around the country and strict security at most buildings in Kigali, the capital. Kigali is now one of the cleanest cities in Africa, let alone the world, partially due to a ban on single-use plastics and plastic bags, but also because all able-bodied members of the population are required to participate in a community cleaning day on the last Saturday of each month. According to one report, there's even widespread unlawful detention of what are described as undesirables on the streets. The test of whether this country is truly stable or rather in a state of temporary fear-based obedience might not have yet come. Rwanda has not experienced a transition of power since 2000, and nobody really knows whether the country can continue on the right path after Kagame leaves. He himself even said that if he had not groomed a successor by 2017, quote, "It means that I have not created capacity for a post-me Rwanda. I see this as a personal failure." It's now well past 2017, and Kagame is still in power with no signs of leaving. Regardless of the reasons, though, for Rwanda's current political stability, it's sure that businesses like it.
It's one of the top factors to look at when deciding which countries to operate in. The third factor that led to Singapore's business success, ease of doing business, is perhaps the most important one, and it's also the one at which Rwanda most excels. This is a broad factor, but it's one that the World Bank tracks with a well-known indicator, the Ease of Doing Business Index. This looks at 10 factors: ease of starting a business, dealing with construction permits, getting electricity, registering property, getting credit, protecting minority investors, paying taxes, trading across borders, enforcing contracts, and resolving insolvency. Singapore ranks at number 2 in the world behind New Zealand and is followed up by Denmark, Hong Kong, and South Korea. Rwanda, meanwhile, scores as the 29th. This is an impressive score by itself, but it is incredibly impressive when considering how the rest of the continent ranks up. Rwanda is by far the highest ranked among mainland African nations. The nearest trailing African nation is Morocco at number 60, and plenty of highly developed countries like the Netherlands, Switzerland, and Japan rank lower than Rwanda. To achieve this, Rwanda has made plenty of economic and legislative reforms to foster the business-friendly environment. They've also been focusing on building both soft and hard infrastructure. The government, in collaboration with private investors, built an enormous $300 million convention center along with a 5-star Radisson Blu hotel to attract the convention market, in addition to less flashy infrastructure projects building roads and airports. Overall, Rwanda is on the hunt for international investment in the country, and so far, that's paid off. In 2005, $10.5 million were invested from abroad in Rwanda. In 2017, that number was $293 million. Clearly, a lot is working in Rwanda. It's safe, clean, and growing economically. What more could a country want? Well, there are serious questions from abroad on whether Rwanda's growth is ethical, replicatable, sustainable, and even real. The way Rwanda has achieved its current stability and growth has some external observers condemning it. Appearances of Rwanda can also be deceiving. It is still one of the poorest countries in the world, with the average resident earning only $750 a year. Some question whether the country should be spending so much on its airline, its infrastructure, and its capital when so many in the country are so poor. Some question whether the country is growing for its middle and upper class while leaving its rural poor behind. It's no surprise, though, that many of the country's neighbors, curbed by violence and poverty, have pondered whether they should be replicating the ways of Kagame. External observers have given mixed answers to that question. Some believe that the current authoritarian policies will let dissent bottle up and eventually explode. They worry that the country will erupt into violence again. Some say that the current regime is solely focused on making things seem like they're improving through climbing up in the indicators without making real, rational change. There are even some accusations that Rwandan GDP growth figures might be inflated or otherwise manipulated. It's sure that Rwanda has been growing enormously, but is it really this much? There is no one recipe for economic growth. The fact that the United States became the superpower of the 20th century and China is becoming the superpower of the 21st century proves that more than anything. Democratic states grow and autocratic states grow. They might grow in different ways, but there are success stories on both ends of the spectrum. What external observers have so much trouble answering is the means to the end question. Should Rwanda's growth be lauded given how it is achieved? Can you tolerate some bad in exchange for much good? In the end, Rwanda is the country of Rwandans, and they are the only ones that matter with these questions. If Rwanda is truly working for all Rwandans, then Rwanda is working. There are a lot of ifs, but if Rwandan growth is sustainable, and if Rwandan politics are stable, and if Rwanda's investments pay off, and if businesses pay attention to Rwanda, there's a very good chance that the country is well on its way to becoming the Singapore of Africa. If you're interested in learning more about Singapore, there's a fascinating documentary. Nah, itu dia guys. Eh, Sebenarnya itu contoh industrialisasi juga, kayak gimana kemudian industrialisasi itu um, mengubah ya, bukan mengubah, cuma lebih ke bukan change, apa ya? Ya, dalam tanda kutip mengubah Rwanda menjadi negara ya. Dalam tanda kutip seperti Singapura ya, itu tuh um, juga berperan gitu, gimana kemudian mereka bisnisnya kemudian bertambah dan ya bisnisnya tadi berkembang banget kan, salah satu yang mereka kan karena dari bisnisnya dan sebagainya itu tuh ya sulit gitu, karena ya itu ada hubungannya sama gimana negara kemudian punya sistem ekonomi dan sebagainya, dan kayak tadi juga berhubungan dengan kebijakan publik dan sebagainya, kemudian berpengaruh juga gitu gimana ya
kesejahteraan masyarakatnya. Terus kalau tadi juga dibilang bahwa di mana ternyata di Rwanda itu masih banyak juga yang miskin, cuman pemerintah tuh manage apa ya, manage orang miskinnya juga gitu. Jadi hmm, jadi iya iya banyak ya. Selain yang tadi kita bahas ya, kalau kita ngebahas soal industrialisasi itu bisa sampai mana-mana gitu, kayak dari terutama dari sisi ekonomi gitu, nggak cuma dari sisi sosiologis yang dari tadi kita bahas gitu. Karena kalau misalnya kita ngebahas soal sisi sosiologi berarti kan lebih ke dampaknya ke masyarakat gitu, tapi gimana kemudian secara ekonomi itu tuh ngaruh ke satu negara gitu secara makro. Nah, mungkin ini bisa bisa dipertanyakan juga nih ke siapa 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 yang ngajar ekonomi makro, guys. Ya, tanyain tuh ke Afki. Gimana tuh kalau misalnya eh, negara kayak Rwanda gitu secara ekonomi makro, kemudian ngebahas soal ekonomi di satu negara, apa namanya, berhubungan berkaitan dengan industrialisasi kayak di Rwanda yang mengembangkan bisnis dan sebagainya. Enggak orang gue kayak ya sih sebenarnya. Oh iya, PPT ini sebenarnya udah gue taruh uh, di itu ya, di apa, di Drive, bisa diakses. Cuman sebenarnya ini bukan materi yang keluar juga eh keluar di utul, cuman gue mau nge-share aja biar kalian nih lagi sini nih, biar kalian bisa mengembangkan cara pandang secara sosiologis. Secara sosiologis ya. Paham lah ya. Kok hilang? Gitu. Aman kan, guys? Ngomong gak sampai subuh. Gue stres ngomong apa gue. Oke. Udah sih sebenarnya pas hari ini gitu aja. Gue pengen ngebahas itu. Masih ada yang mau didiskusi nggak, teman-teman? Oh, udah nggak ada. Sudah nggak? Beli, wah. Udah, apa tekah semuanya. Iya. Sosio tuh nggak pusing. Lu aja. Lu aja yang cepet-cepet. Udah sih. Pembahasan. Kucing Jogja itu kan udah dibahas kemarin gitu. Sebelumnya. Cuman gue tuh ngebedain publik masa sama kerumunan tuh kayak publik tuh ya ya udah gitu, kayak ya orang eh, orang di tempat tempat umum aja semua udah publik. Masa tuh lebih ke orang orang yang punya tujuan gitu, kayak gimana sih kalau misalnya kalian mendengar soal tempat publik gitu. Tempat publik kan berarti semua orang bisa gitu. Ketika orang sini berarti ya sekarang kan di tempat publik gitu, ruang publik. Terus kayak masa ya, misal kayak 212 tuh kan masa gitu. Kalau kerumunan ya lebih ke ketika orang berkerumun. Iya gitu aja, kayak gimana jelasin ya, gue sebenarnya gak bisa jelasin yang bercontoh gitu tau.
Iya, kayak warga di TikTok tuh maksudnya publik. Terus kalau kerumunan tuh berkumpul tapi nggak direncanain. Kalau masa itu direncanain kayak gimana ya? Hmm, ini karena atau lingkup umumnya terkait orang banyak, kalau masa terkait dengan orang banyak namun bukan sebuah dari tempat orang gitu. Tapi kalau kalau kerumunan kan beda ya, kerumunan tuh ya orang ada di satu tempat aja gitu. Review singkat tokoh-tokoh sosiologi sampai teorinya. Masalahnya banyak guys. Ya kalian mau mas. Udah sih, kalian kelas lagi jam berapa guys? Jam 4 kelas apa jam 4? Hmm, kuis hanya pas kamera dalam nonton bola termasuk apa pilihannya apa aja? Tambah jam mas itu ini loh guys. Perbedaan beda suku bangsa. Antara satu kota suku jadi titik berbeda sehingga menjadi satu rumpun. Hmm, ini menghasilkan akomodasi pada kelompok sosial yang beda. Pada masa lampau, kerajaan saling menjalin hubungan politik melalui amalgamasi. Nah, bedanya, tadi yang di dibahas sama Wohe tadi, Wohe sih nanya, iya Celin, iya, iya udah lolos deh, iya. Ini kayak ya perbedaan gender, perbedaan ras, perbedaan benar stereotip gitu-gitu. Beda kalau tadi amalgam tuh sebenarnya lebih ke perbedaan suku, perbedaan ras saja sih. Tapi kalau misalnya ngomongin intersex tuh sebenarnya yang berpikirkan lebih ke ini loh. Ini kayak dalam satu orang itu kan ada banyak eh, ada banyak hal gitu yang membentuk identitas dia gitu kayak ya etnis, pendidikan, agama, seksualitas, kebahasaan, spiritualitas, kelas dan sebagainya dan itu yang kemudian kalau misalnya dalam ranah perkawinan ya berarti kan adanya perbedaan itu yang kemudian disebut sebagai interseksionalisme gitu. Tapi kalau eh, apa kalau amalgam kan ya pancet mulu. Jadi kalau amalgam tuh berarti kan perbedaan ras atau suku aja. Jadi kayak ya tadi kerajaan-kerajaan yang dijalin hubungan lewat pernikahan anaknya gitu itu kan masuk amalgam gitu. Udah sih. Gue matiin deh ininya. Ada lagi kah yang mau dibahas?